Halo semuanya, senang sekali bisa jumpa kembali di segmen Ami mengulas buku. Dan alhamdulillah sekarang di episode 135. Tapi ya sudah 2 bulan tidak unggah video. So hari ini saya akan mengulas 8 buku yang saya baca di bulan Januari dan Februari tahun 2024 ini. Nah, saya juga akan berbagi tips dari buku ini agar anak suka membaca. Saksikan terus ya. Buku pertama yang ingin saya ulas secara singkat adalah buku berjudul Menulis untuk Bertumbuh, kumpulan kisah relawan mendampingi anak-anak penyintas kekerasan. Dan ini buku yang ditulis oleh para relawan Yakesma, sebuah yayasan yang ada di Banda Aceh, tepatnya di Kaju. Dan buku ini sesuai dengan judulnya mengisahkan tentang berbagai pengalaman relawan atau fasilitator mendampingi anak-anak. Banyak sekali kisah-kisah mengharukan, banyak sekali kisah-kisah yang membuat pembaca, saya pribadi sebagai pembaca, terharu membaca setiap lembaran dalam kisah ini. Dan dari proses yang ada itu, termasuk proses menulis, membuat para fasilitator ini menjadi bertumbuh. Jadi sesuai banget dengan judul buku yang ada di sini. Terus kedua, catatan perjalanan tentang satu bahasa ditulis oleh Nur Hadi Sirimorok. Buku ini merupakan buku yang saya pilih ketika kegiatan Bibliopedia Cafe, yaitu kegiatan mengulas buku yang rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Rumah Relawan Remaja. Nah, di dalam buku ini berisi 21 esai tentang desa tentunya, yang ditulis oleh seorang Kak Nur Hadi, biasanya dipanggil Kak Dandi sih, seorang penulis terkenal dan memang banyak concern ke desa. Dan kisah-kisah yang dituliskannya di sini esai-esai tentang bagaimana perspektif desa itu. Nah, tulisan-tulisan ini juga mengkritisi soal beberapa regulasi terkait di desa. Jadi penting banget dibaca oleh para pengambil kebijakan, oleh orang desa dan orang kota, sehingga bisa memiliki pemikiran untuk saling menumbuhkan kedua tempat dengan kompleksitas yang sebenarnya berbeda juga. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman di sini yang saya dapatkan dalam memahami isu-isu yang terjadi di desa saat ini. Buku ketiga adalah buku Nyomi and Max, Another 3000 MGPL Story. Nah, buku ini mengisahkan tentang Dokter Nyomi yang membawa anaknya ke berbagai tempat, 30 gunung nih ya lebih tepatnya, 30 puncak, 5 tahun, 1 kasih sepanjang masa. Ada tulisan kecil di sini di bagian atas. Ini memberikan gambaran bahwa anaknya dalam hal ini bernama Max, berusia 5 tahun dan telah menjajaki 30 puncak. Tentunya bukan perjalanan yang mudah, tapi di sini kita melihat bagaimana penulis sangat mendekatkan anaknya kepada alam sekitarnya, sehingga gunung menjadi tempat penting untuk Max bertumbuh, Max belajar banyak. Dan selain itu kita sebenarnya belajar banyak juga dari penulis, bagaimana mengembangkan kepekaan anak terhadap kondisi sekitar dengan mendekatkannya kepada alam. Banyak sekali cerita-cerita di sini dan banyak tips juga yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya adalah Sukses Homeschooling, Merdeka Belajar. Ini ditulis oleh Kak Frida Pikni dan juga Kak Sukma Sofiati, dua pegiat pendidikan yang ada di Aceh ini. Nah, Kak Frida ini adalah praktisi homeschooler, sesuai dengan judulnya dong, Sukses Homeschooling Merdeka Belajar. Jadi di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang homeschooler atau homeschooling, seperti apa kurikulumnya, seperti apa pola, bahkan daily kurikulumnya juga ada. Banyak sekali tips yang bisa didapatkan setelah membaca buku yang berdasarkan pengalaman Kak Frida Pikni, salah satu dari dua penulis di buku ini. Terus buku kelima adalah buku Public Speaking, The Next Public Speaker, ditulis oleh
teman-teman dari Yayasan Kahfiz di Aceh. Dan ini ditulis oleh Bunda Daya dan beberapa mentor dan juga murid di kelas public speaking. Dan jadi di Kaf Foundation itu ada beberapa program, salah satunya adalah program public speaking. Nah, di dalamnya anak-anak difasilitasi untuk bagaimana menjadi good public speaker. Ada yang di bidang penyiaran, ada yang untuk storytelling, ada yang untuk presentasi. Jadi banyak macamnya lagi. Nah, pengalaman-pengalaman anak-anak itu dituliskan di sini. Jadi anaknya usia masih belia tapi sudah menulis buku, plus mentor-mentornya juga kita bisa temukan pengalaman mereka dalam buku ini. Terus selanjutnya adalah buku 10 Jurus Menjadi Perempuan Merdeka. Ini buku solo kedua saya dan diterbitkan oleh Edwright Publishing tahun lalu, tapi baru terima di Januari ya. Nah, di dalamnya sesuai dengan judulnya sih, ada 10 jurus atau langkah menjadi perempuan merdeka berdasarkan pengalaman dan perspektif saya selama ini. Banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang yang ada di sekitar saya yang saya cantumkan di sini, dan tentunya saya izin mereka ya. Jadi kalau kalian membaca dan menemukan nama-nama yang tidak asing, berarti kita satu circle gitu, karena dari orang-orang terdekat saya lah, perempuan-perempuan terdekat saya lah, saya juga banyak belajar untuk bertumbuh. Oke. Next, buku Talents Observation. Jadi dari judulnya, tapi ini ada judulnya lagi nih, Seni Membaca Bakat Anak Usia Dini dan Panduan Membuat Rapor Bakat. Jadi dijelaskan lagi sini bagaimana mengobservasi talents yang ada pada anak usia dini, lengkap dengan contoh-contoh model reportnya loh. Jadi lengkap banget report untuk bakat dominannya apa, sehingga kita kemudian orang tua nih yang sadar bakat bisa semakin paham, tahu seperti apa membuat raport hasil observasi potensi-potensi yang ada di dalam diri anak, sehingga kita tahu arah pengembangan ke depannya. Satu lagi, agar anak suka membaca, sesuai dengan judulnya ya. Jadi buku ini menerangkan pentingnya anak-anak suka membaca, tapi tentunya butuh formula khusus. Seperti apa? Saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama tentunya bangun kebiasaan cinta membaca. Untuk membangun ini tentunya harus dimulai dari orang tuanya, ayah dan ibunya memberikan contoh bahwa membaca itu harus rutin. Membaca itu adalah sebuah kebiasaan yang perlu untuk dibiasakan ya. Terus yang kedua, buatlah perpustakaan nih atau perpustakaan keluarga. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan itu tentunya kita akan mau untuk mengumpulkan buku, walaupun hanya meminjam buku untuk periode tertentu dari teman atau dari taman baca sekitar. Lalu kemudian kita membuat perpustakaan dan bisa saling sharing bacaan, bisa saling sharing buku. Dan ketiga, sering-sering membawa anak ke toko buku atau ke perpustakaan, atau bahkan mungkin kalau di Banda Aceh dan Aceh Besar ini ada beberapa taman baca yang bisa kita datangi, kita pinjam buku, dan itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan ya. Terus tips selanjutnya adalah membeli buku sesuai dengan minat anak. Jadi anak kan punya hobinya sendiri atau keinginannya sendiri. Nah, kita fasilitasi untuk membeli buku sesuai dengan hobi atau keinginannya tersebut. Nah, selanjutnya dalam membeli buku tentu kita perlu uang kan. Nah, kita perlu membiasakan anak memanage keuangan untuk membeli buku. Jadi memang udah dibiasakan untuk menyimpan uang nih atau menyiapkan uang untuk membeli buku. Terus membiasakan untuk saling bertukar buku dengan temannya atau dengan orang-orang yang dikenalnya, karena kebiasaan bertukar buku juga bagi saya pribadi itu juga bagus, sehingga kita bisa membuat buku kita nih dibaca oleh orang lain atau komunitas lain. Jadi terjadi transfer pengetahuan. Nah, itu saja buku yang saya baca, ada 8 ya, alhamdulillah.
Dan ini menjadi penyemangat saya untuk bisa terus membaca juga. Nah, bagusnya di bulan Maret perbanyak bacaan apa ya? Saran dong. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.